misalnya pergi kemana gitu, seharusnya aku bisa ikut mereka pergi, tapi karena aku kerja aku harus ya kerja. Oke, Ri, kan anak DKV nih, anak seni nih. Kok nggak gondrong? Kok gak gondrong? Kan biasa anak seni Iya dia sih, identik dengan gondrong. anak kuliahan gondrong ya, mungkin bukan styleku aja ya. Bukan style, guys. Styleku ya kayak gini lah, rambut pendek yang simple lah. Elegan gitu ya. Nggak elegan juga Nggak sih ya. elegan. Ya yang nyaman buat aku yang kayak gini, makanya ini yang aku gini. Biar dicari cewek gitu ya. Wah, tuh bisa jadi sih ya kalau ada yang mau sih. Tapi sampai sekarang nggak ada yang mau. Siapa tahu nanti setelah video ini tayang ada yang melihat. Amin. Kalau sampai selesai video ini aku dapat pacar, tak promotin kemana-mana. Orang tua aku Tolong buat penonton yang nonton video ini ya. bisa di follow. Spesifikasinya cuma mau sama saya, dah itu aja. Simple. Nggak usah ribet-ribet. Sebutin Instagramnya, siapa tahu ada yang follow. Instagram Ariando Yosep pakai P. Ya itu aja. Ya, bisa di follow. Oke, itu bisa di follow buat para pencari jodoh. Khusus cewek ya, cowok skip ya, cowok skip jangan. Siapa tahu ada yang cowok yang mau. Oh, jangan dong, jangan. Oke. Kita balik lagi tanya ke DKV nih. Nah, jadi anak DKV nih gampang gak sih? Maksudnya apakah mahal jadi anak DKV? Mahal jadi anak DKV, kayaknya aku bakal setuju kayak itu. Mahal iya. Kenapa kok mahal? Kalau dibilang sih peralatan itu meskipun ada yang bilang seadanya, yang penting skill. Tapi menurut gue peralatan yang memadai itu sangat berpengaruh sama hasil yang kita bikin. Contoh nih kayak kita anggaplah foto. Yes. Foto ada yang APS-C, ada yang full frame. Mau sejago apapun orang itu, kamera APS-C dan kamera full frame itu pasti kelihatan banget bedanya kan. Nah, jadi equipment juga penting ya? Equipment penting menurutku ya. Menurutku penting. Makanya di kafe tuh perawatannya kan banyak tuh, karena kita dapat semua nirmana, ilustrasi digital juga dapat. Meskipun nggak semuanya harus kita punya, tapi menurut gue itu juga paling nggak kita harus ada satu yang kita lengkap lah alatnya. Nah, di kafe ini kan mencakup banyak nih, ada ilustrasi, ada foto, video dan lain-lain kan. Nah, apakah bisa belajar semuanya tuh? Kalau belajar semuanya sih bisa ya, karena dari SD kita udah dituntut kayak gitu kan. Oh iya. Jadi menurutku bisa sih. Menurutku bisa. Ya? Cuma tinggal kita outputnya aja mau fokus kemana. Gitu. Kan soalnya di semester 5 kita juga ada penjurusan tuh. Penjurusan. Itu lebih menjurus lagi, kita mau kemana, kayak animasi kah, video kah, foto kah. Sedangkan Bapak sendiri penjurusan apa? Saya penjurusan video. Tapi freelance-nya sekarang fokus ke foto. Ya itu makanya. Soalnya waktu pas zaman semester 5 tuh gue baru nggak ngomong aja. Baru dapat video nih. Jadi lagi semangatnya tuh waktu itu. Makanya gue ngambil video gitu. Oh jadi gara-gara peminatan sekarang nih ya? Ya gue kayak foto waktu tuh malah justru gue mikirnya nyari yang beda daripada foto lagi. Mending ya udah video, lumayan kan nambah ilmu. Dan ternyata di penjurusan itu yang lebih ditekanin tuh bukan teknik, tapi lebih ke ide cerita. Oh jadi bukan teknis ya? Bukan teknis, padahal yang gue kira tuh awalnya gue nyarinya itu teknis, tapi ternyata gue dapatnya tentang ide cerita. Bagus juga sih sebenarnya, cuma untuk soal kerja gue rasa itu bisa kepake tapi dikit. Berarti lebih ke pembuatan konsep gitu ya? Pembuatan konsep, bikin storyboard cerita, bagaimana cerita ini nyambung apa enggak, make sense apa enggak ceritanya gitu. Jadi bukan belajar teknis ya? Kalau teknis sendiri gimana dong? Teknis sebenarnya dapat, tapi itu basic banget sih menurutku ya. Tapi ada yang bisa aku pelajari juga, cuma beberapa, kebanyakan sih udah aku pelajari pas dari pengalaman. Oh berarti lebih banyak otodidaknya ya? Lebih banyak otodidak sih, karena duluan kan. Freelance tuh sebenarnya otodidak. Pengalaman kita dapat pengalaman, dapat kenalan, dapat fee juga. Oh. Jadi pengalaman yang bagus. Jadi pengalaman bagus, buruk itu semua kita dapat, dan dari sana kita bisa belajar biasanya.
Oke. Kalau untuk kuliah sendiri ya, apa suka dukanya kuliah nih? Suka duka kuliah karena mungkin dari awal tuh dukanya dulu ya. Dari awal dukanya tuh kan gue sambil kerja kuliah nih. Jadi banyak momen-momen yang seharusnya momen-momen anak muda nih yang keskip gara-gara aku harus kerja. Soalnya benar-benar habis kuliah tuh benar-benar harus berangkat kerja. Kayak gimana tuh momen anak muda tuh? Gimana ya? Kayak orang lagi ngumpul-ngumpul tuh kadang aku harus keseringan aku skip, tapi kadang-kadang aku bisa juga teman-teman harus kalau nggak salah pergi kemana gitu, seharusnya aku bisa ikut mereka pergi, tapi karena aku kerja aku harus ya kerja. Karena kalau nggak kerja susah. Karena aku dari SMK kelas 3 kayaknya udah kayak nggak nerima sangu lagi, cuma dapat uang bensin aja. Makanya dari sana aku ngerasa tanggung jawab nih, mau minta malu, tapi kalau nggak minta kan juga gimana ya, nggak ada ada apa-apa di jalan kan ribet. Makanya ya jalannya ya kerja nyari uang ya dari sana. Tapi itu bagus kalau misalkan kalian kerja di awal nih, saat usia muda. Kalau dari pengalaman gue sih, karena gue dulu juga sangu kan nggak begitu banyak ya, paling cuma 5.000 per hari. 5.000 per hari ya, itu untuk anak SMK kan lumayan dikit ya, tergantung. Ya sih ya, paling 5.000 10.000 tuh kesangku. Begitu dapat uang gaji kan lumayan tuh. UMK dulu gajiku tuh 21. Baru-baru itu 21. Terus ngerasa, wih ada kayak dapat uang banyak nih. Jadi kehidupanku jadi kayak boros gitu loh. Boros tiap hari makan di luar. Hedon gitu, beli sepatu, beli ini, beli itu. Nah, sampai pada akhirnya pas aku berhenti kan karena pemikiran bulan depan dapat, jadi belanja aja terus. Nah, sampai aku freelance, awalnya aku masih kayak gitu. Aku kepikiran kayaknya bulan ini dapat nih, belanja aja. Sampai pada akhirnya aku pernah di titik dimana aku hampir nggak ada uang sama sekali. Kayak di dompet itu cuma ada berapa ya, belasan ribu lah, dan di rekening pun kosong gitu. Jadi terus kayak freelance kan nggak tahu ya kapan kerjaannya datang. Karena nggak jelas ya sebenarnya. Bukan nggak jelas sih, nggak tentu. Nggak tentu kapan datangnya. Itu udah merasa kayak aduh ini tugas kuliah butuh beli ini. Dan di itu pun aku mau minta pun udah malu gitu loh. Itu udah sampai di titik itu aku jadi belajar kalau financial itu harus banget diatur. Kalau kita nggak atur tuh bisa parah di kita. Itu untuk yang ini sih ya, untuk yang udah mulai mandiri kerja sendiri. Kalau yang minta orang tua sih ya enak ya, tinggal mau beli ini. Jadi gitu, berbahagialah untuk kalian para yang masih minta orang tua. Ya, tapi jangan keterusan lah. Orang tua kalian pasti bangga kok kalian udah bisa mandiri. Ya benar-benar juga. Karena ya begitulah. Hidup itu berat, tapi kalau dijalani ya berat. Ya berat. Cuma ya kalau nggak dijalanin ya mending loncat aja dari gedung. Apakah Anda pernah mencoba itu? Nggak, kalau bunuh diri nggak pernah. Jual jiwa ya? Iya. Oke nih, kalau di kuliah sendiri nih kan, pernah nggak dapat intimidasi dari dosen atau gimana? Intimidasi ya? Kalau intimidasi atau berdapat dosen killer atau gimana sih? Kalau dosen killer sih pasti ada ya. Kalau killernya ini dalam artian yang dia tuntut tuh sangat detail gitu loh. Nah itu ada, tapi ada juga yang dosen yang santuy. Yang penting dikasih tahu ini ada. Tapi ada juga dosen yang apatis banget juga ada. Itu pasti ada, sama kayak guru-guru pas SMA. Beraneka ragam ya. Beraneka ragam. Tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika sekali. Oke. Ariandi Yosep dulu sebelum nge-freelance foto video, setelah atau sebelum, kan saya pernah lihat nih, Bapak pernah membuat YouTube. Oh ya, setelah itu. Membuat YouTube apa, Pak? Jadi, bisa dibicarakan? YouTube ini sebenarnya gue buat ya senang-senang aja, karena itu tadi gue nyoba belajar video dan ternyata gue suka. Nah, pertamanya konten gue tuh cuma gue sukanya motor, jadi itu yang gue buat. Nah awalnya tuh karena di Instagram dulu kan, dulu gue ngerasa fine aja di Instagram, sampai gue itu waktu tuh kalau nggak salah lagi PKL,
PKL tuh lagi gabut banget, kayak kerjaan tuh kayak kita tuh belum dipercaya gitu loh. Jadi banyakan diam. Terus gue ngerasa di Instagram itu terbatas sama durasi. Durasi kan durasi 1 menit kan. 1 menit bisa sih kita bikin 10, cuma kan nggak seru gitu loh nonton, tapi harus masih swipe lagi. Nah makanya gue bilang, oh ya udah deh, gue coba bikin YouTube dengan konten yang mau gue buat aja. Jadi nggak gue konsepin kayak gini. Jadi ya kalau gue mau buat ya buat, kalau enggak ya enggak. Kontennya sekedar cuma ya paling motovlog ya, motovlog. Terus yang baru-baru ini soal liburan ya, sekitaran itulah. Pribadi masih pribadi gitu ya. Buat menyalurkan hobi aja sih sebenarnya buat motovlog gitu, motovlog. Ya, motovlog ya, kayak soalnya gue suka motor dan kayak jarang aja ngeliat di sekitaran gue ada orang yang ngerekam gitu di jalan. Banyak yang bilang buat apa sih, emang apa sih faedahnya, apa sih yang dilihat ya. Sebenarnya di jalan tuh ada beberapa hal-hal unik sih yang sebenarnya bisa ketangkap kamera, dan beberapa ada hal yang lucu juga. Apakah contohnya seperti apa? Kayak pernah nih gue di jalan, ada orang mau nyebrang. Sekarang kan motor udah ada fitur rating atau sen itu atau apalah namanya. Iya, dulu juga ada. Ya, itu sudah ada, tapi orang tuh kadang masih pakai tangannya. Dan lucunya tuh kadang orang mau nyebrang nih, yang kan biasanya orang lambai-lambai tuh kayak sayap. Nah ini lucunya orang mau nyebrang tapi tangannya dua-duanya dilambain loh, jadi kayak mau terbang gitu kan. Kalau dilihat lucu. Karena itulah Indonesia. Ya karena itulah Indonesia, ibu-ibu belok sembarangan. Yang kayak gitu kan sebenarnya bisa jadi momen. Bukan berarti gue mencari momen-momen kecelakaan, enggak. Ada banyak momen. Tapi pernah dapat nggak? Kalau kecelakaan nggak pernah sih. Untungnya belum pernah ya. Untungnya belum pernah. Dan gue pun nggak mencari itu, karena banyak hal lain yang lebih menarik dari sebuah kecelakaan. Bukan menarik, pokok beda lah dari kecelakaan. Kecelakaan tuh bukan tontonan malah menurut gue. Lalu apa? Ya itu sebuah kejadian yang sebenarnya kejadian ya yang seharusnya harus dihindari, dan bukan dijadiin tontonan. Oke, bisa dicek YouTube-nya Ariando Yosef juga. Oke, bisa mampir aja langsung ke YouTube-nya. Di mana? Di Ariando Yosef. Di sana konten-kontennya ya konten-konten kayak BTS juga. Ya, ada dari pembuatan tugas-tugas kuliah juga ada. Itu bikinnya bareng sama teman sih. Liburan juga ada. Ya, gitu-gitulah. Oke, bisa dilihat di YouTube-nya. Bisa mampir langsung ke sana. Gimana rasanya kuliah di kafe, Pak? Rasanya kuliah di kafe tuh nano sebenarnya. Nano karena dari yang kita tahu itu banyak. Tadi gue bilang kan banyak dapat hal. Ya. Nah, dari banyak dapat hal itu sebenarnya kita dapat pengalaman banyak juga, teman banyak juga, pengetahuan banyak juga. Sebenarnya yang penting dari kuliah itu, mereka bilang kan yang penting bikin tugas aja. Yang penting lulus gitu. Yang penting lulus, bikin tugas aja terus pasti lulus kok. Memang sih kenyataannya kayak gitu, cuma kalau dilihat bikin tugasnya itu sebenarnya datangin banyak pengalaman. Bikin tugas bareng, gimana dari awalnya bikin tugas tuh pasti dulu tuh awalnya kelompok. Ya. Sampai akhirnya meskipun tugasnya individu, buatnya pasti bareng-bareng. Sampai akhirnya di belakang itu udah mulai circle makin kecil, mulai malas gitu ketemu orang, itu sampai harus bikin sendiri. Justru malah aku pernah tugas nih kelompok, pengennya sendiri malah pas di akhir-akhir. Nah itu dah, apakah worth it kerja kelompok? Worth it kerja kelompok itu balik lagi tergantung orangnya. Ada yang kerja kelompok tuh kayak bagian presentasi doang tuh, ngerti nggak sih, kayak oh ya ini kayak tinggal baca doang. Cuma ada memang kelompok yang mereka mau bagi tugas rame-rame itu ada. Cuma menurut gue lebih worth it apa-apa kerja sendiri. Mungkin karena pribadi gue yang mau simple gitu ya, ribet diri sendiri aja udah, nggak usah ngeribetin orang lain. Jadi lebih enak sendiri sih menurut gue kalau kerja itu, daripada kelompok sebenarnya. Rame-rame itu. Malah kalau kerja kelompok malah ribet dan nggak jadi kan. Malah nggak jadi, malah ekspektasinya jauh banget sama realita yang realitanya. Itu sih. Pernah nggak sih dapet temen yang ngeselin gitu? Oh pasti pernah lah. Pernah, dan itu pun karena entah itu karena emang orangnya yang rese atau emang karena kerjaan dia yang nggak bisa beres tuh pasti ada. Kayaknya di mana-mana pun kita pasti ketemu orang kayak gitu. Kalau untuk kerja sendiri, pernah nggak kerja sama temen yang kayak gitu, temen yang ngeselin atau apa gitu? Ngeselinnya sih kebanyakan karena dia nggak
nggak menjalankan tugasnya sesuai waktu yang kita janjiin. Bukan gue yang janjiin, kita janjinya. Minggu ini udah ngasih file ke gue ya biar gue bisa bikin animasinya. Tapi waktu itu malah udah janjiannya kok nggak salah 2 minggu deh. 2 minggu dikasihnya malah H-1 dong. Dia bikin ilustrasi, gue yang animasiin nih. Kita bikin flash waktu itu. Kalau kalian mungkin pernah ada yang ngerasain ya bikin flash gimana, menurut kalian jadi nggak sih? H-1 itu benar-benar H-1 malam-malam dia baru ngirim filenya, itu pun masih nggak lengkap. Jika teman Anda menonton, tolong berubahlah. Jangan dialurkan itu di tempat kerja. Itu bahaya buat Anda. Tolong. Dan buat yang seperti dia tolong nyadarlah biar tidak merepotkan orang lain kan, soalnya tujuannya sih itu. Oke, Ariando Yosef, harapan ke depannya gimana nih? Ya, harapan ke depannya sih dari gue kayaknya gue fokus di Shutterboy gue tadi, Instagram buat portfolio foto sama video gue. Kalau bisa itu gue gedein. Jadi kalau bisa nih dari Shutterboy itu gue udah bisa mandiri, dapat income dari sana cukup untuk menghidupi gue. Tapi untuk kedepannya mungkin pengen banyak collab sih sama teman-teman gue, karena collab tuh seru banget. Collab sama teman-teman buat kolaborasi entah apa itu dari kerjaan kah atau dari buat suatu karya kah, itu gue lagi pengen banget tuh kayak gitu. Oke. Makasih Ri udah mau nyempetin datang untuk apa podcast ini. Terima kasih udah berbagi cerita tentang kuliah, kerja dan masalah percintaan Anda. Masalah anak-anak muda lah ini temanya. Masalah anak muda. Ya, makasih Bapak. Terima kasih. Makasih udah ngundang gua, dan shout out juga buat Andi sama Krisna ya, bikin studio ini keren banget. Masih kecil kok, masih kecil. Keren. Oke, buat kalian teman-teman bisa tulis di kolom komentar buat rekomendasi bintang tamu selanjutnya di Untuk Apa Podcast ini. Oke, langsung aja subscribe, like, komen, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Oke, di video kali ini kita 6.5 hours later. Halo, selamat datang semuanya. Kok selamat datang semuanya?